Pernah kebayang nggak sih masyarakat kita ini kayak seutas tali raksasa? Di satu sisi ada kekuatan yang terus-terusan narik sampai hampir putus. Tapi di sisi lain ada juga kekuatan yang justru merajutnya lagi, bikin jadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, hari ini kita bakal ngulik gimana benturan bisa berubah jadi kesatuan. Coba deh, ingat-ingat kapan terakhir kali kamu beda pendapat sama orang lain? Soal film, makanan, atau mungkin hal yang lebih serius. Sering banget kan? Nah, ternyata beda pendapat yang kelihatannya sepele ini adalah bibit dari sesuatu yang jauh lebih besar di masyarakat. Oke, biar kita semua punya pemahaman yang sama, kita pegang dulu definisi ini. Menurut sosiolog Surjono Sukanto, konflik sosial itu bukan cuma sekedar debat kusir. Ini adalah sebuah proses yang aktif, di mana satu pihak sengaja menentang pihak lain buat mencapai tujuannya, dan kadang-kadang pakai ancaman atau bahkan kekerasan. Poin ini penting banget buat kita pahami ke depannya. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin api konflik ini menyala? Yuk, kita masuk ke bagian pertama buat lihat langsung akar-akarnya. Kalau konflik itu api, nah ini dia nih bensinnya. Pemicunya tuh bisa macam-macam banget dan ada di sekitar kita. Mulai dari hal yang paling dasar, kayak beda keyakinan. Terus ada juga gesekan antar budaya yang beda. Belum lagi soal tabrakan kepentingan, misalnya rebutan sumber daya yang terbatas. Ditambah lagi ada masalah kesenjangan ekonomi dan orang-orang yang takut sama perubahan. Wah, lengkap sudah. Ledakan sosial jadi hampir gak bisa dihindari. Dengar kata konflik, pasti yang kebayang langsung hal-hal yang negatif kan? Perpecahan, keributan, tapi apa iya selalu begitu? Di bagian kedua ini, kita bakal lihat sisi lain dari konflik yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, di sisi kiri, ini dampak buruk yang udah kita tahu lah ya. Perpecahan, ekonomi macet, bahkan sampai ada korban jiwa. Tapi, coba deh lihat ke sisi kanan. Ini nih bagian menariknya. Ternyata konflik itu bisa maksa kita bikin aturan main yang baru dan lebih baik. Bisa juga bikin ikatan di dalam satu kelompok jadi solid banget. Bahkan bisa mendorong pihak-pihak yang bertikai buat cari jalan tengah. Jadi intinya apa? Konflik itu kayak api. Bisa membakar habis satu rumah, tapi juga bisa dipakai buat menempa besi jadi lebih kuat. Tapi, ada tapinya. Ada garis yang tipis banget di sini. Kalau konflik tadi nggak dikelola dengan benar, apinya jadi nggak terkendali. Dia nggak lagi membangun, tapi justru berubah jadi sesuatu yang jauh lebih destruktif dan berbahaya, kekerasan. Dan kekerasan itu, menurut sosiolog Galtung, punya 3 wajah. Pertama, kekerasan langsung. Ini yang paling kelihatan, yang paling gampang kita tunjuk, pemukulan, perusakan. Kedua, ada kekerasan struktural. Nah, ini lebih halus tapi nggak kalah bahaya. Ini tertanam di dalam sistem, contohnya aturan yang tanpa sadar bikin kelompok tertentu jadi lebih susah dapat akses pendidikan atau kesehatan. Dan yang ketiga, yang paling dalam dan paling bahaya, adalah kekerasan kultural. Ini terjadi waktu masyarakat mulai nganggap kekerasan itu jadi hal yang wajar, bahkan dibenarkan. Misalnya lewat rasisme atau intoleransi. Oke, kita udah lihat masalahnya, dari akar sampai bentuknya yang paling parah. Sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya masyarakat nambal keretakan ini? Yuk kita buka kotak perkakas punya sang juru damai. Nah, dalam sosiologi, proses buat mendinginkan kepala dan nyelesain konflik, ini punya nama kerennya sendiri, akomodasi. Anggap aja ini payung besar yang menaungi berbagai macam cara buat mendamaikan pihak-pihak yang lagi berseteru. Dan ini dia isi kotak perkakasnya. Secara umum bisa kita bagi jadi 3 pendekatan. Pertama, memanggil wasit. Ini artinya kita minta tolong pihak ketiga yang netral buat bantu, contohnya lewat mediasi. Kedua, mencapai kesepakatan. Di sini pihak-pihak yang berkonflik berusaha cari jalan tengah sendiri, misalnya lewat kompromi, di mana masing-masing sedikit mengalah. Atau yang ketiga, penyelesaian lewat dinamika kekuasaan. Ini biasanya terjadi kalau salah satu pihak jauh lebih kuat dan bisa maksa pihak lain buat nyerah. Ini sebuah solusi ya, meskipun belum tentu yang paling adil. Menyelesaikan konflik itu baru langkah pertama loh. Ibaratnya itu baru gencatan senjata. PR selanjutnya justru lebih besar. Gimana caranya merajut kembali benang-benang masyarakat yang udah sempat kusut, bahkan robek. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Integrasi sosial. Gampangnya gini, ini adalah proses di mana semua potongan yang beda-beda di masyarakat, entah itu suku, agama, atau kelompok, mulai nyambung lagi dan kerja bareng supaya bisa berfungsi sebagai satu tim yang solid. Perjalanan menuju persatuan ini ada tahapannya.
nggak bisa instan. Pertama, jelas dimulai dari konflik, di mana masyarakat pecah. Lalu masuk ke tahap akomodasi, di mana perangnya berhenti. Setelah suasana lebih dingin, baru masuk ke koordinasi, di mana mereka mulai coba kerja bareng di proyek-proyek tertentu. Dan puncaknya, kalau berhasil adalah asimilasi. Di sini, batas-batas antar kelompok mulai kabur, dan mereka melebur jadi satu identitas baru. Terus, apa sih SLAM yang merekatkan persatuan ini? Ternyata ada 3 jenis. Pertama, integrasi normatif. Kita bersatu karena kita punya nilai atau aturan main yang sama, yang kita semua sepakati. Kedua, integrasi fungsional. Kita bersatu karena kita saling butuh satu sama lain, kayak penjual butuh pembeli. Dan yang ketiga, integrasi koersif. Ini persatuan yang terjadi karena ada paksaan dari pihak yang berkuasa. Ketiganya bisa menciptakan persatuan, tapi tentu dengan kualitas yang beda-beda. Oke, sekarang kita sampai di tantangan puncaknya. Gimana caranya semua konsep yang udah kita bahas tadi, kita terapkan di dunia nyata, di sebuah masyarakat yang isinya macam-macam banget. Inilah inti dari bagian terakhir kita. Wah, saya suka banget metafora ini. Masyarakat multikultural itu persis kayak puzzle. Tiap kepingannya beda kan? Bentuknya, warnanya, gambarnya, semuanya unik. Tapi justru karena perbedaan itulah, pas semua kepingan disatukan, mereka bisa membentuk sebuah gambar yang utuh, indah, dan saling melengkapi. Nah, di sini penting banget buat kita bedain dua istilah ini. Masyarakat majemuk itu, ya masyarakat yang isinya banyak kelompok beda, tapi mereka hidup sendiri-sendiri, terpisah. Kayak orang yang tinggal di satu kompleks perumahan tapi nggak saling kenal, rawan banget gesekan. Sebaliknya, masyarakat multikultural itu adalah cita-citanya. Sebuah komunitas di mana setiap perbedaan itu bukan cuma diterima, tapi dihargai dan dirayakan sebagai sebuah kekuatan. Jadi, apa resepnya biar bisa sampai ke sana? Kuncinya ada beberapa. Sebagian dimulai dari dalam diri kita masing-masing, punya empati buat ngerasain apa yang orang lain rasain, dan toleransi buat menerima perbedaan. Tapi itu aja nggak cukup, harus didukung juga dari luar, oleh sistem. Misalnya lewat pendidikan yang dari kecil udah ngajarin soal keberagaman dan rasa nasionalisme yang jadi rumah kita bersama. Kalau semua ini digabungin, barulah kita bisa mengubar potensi konflik jadi kekuatan pemersatu. Setelah kita bongkar semua ini, dari akar konflik sampai cita-cita harmoni, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Di tengah dunia yang penuh warna dan perbedaan ini, langkah konkret paling pertama apa yang bisa kamu lakukan sebagai individu mulai hari ini untuk ikut merajut kesatuan, bukan malah memperlebar perpecahan?